Mereka bertanya tentang hilal. Itu apa faedahnya melihat hilal? Selalu akhir bulan melihat hilal. Apa faedahnya? Maka Allah menyuruh beliau menjawab mereka, katakan bahwa melihat hilal ini sebagai penentuan waktu-waktu untuk manusia dan juga khususnya untuk haji. Oleh karenanya, setiap ibadah yang terkait dengan waktu, maka menggunakannya waktu Hijriah, penanggalan Hijriah. Lalu dikatakan wadzalika min tarikhil wafah, dan itu dimulai dari tanggal wafatnya, mengikuti tanggal tersebut. Wa idza ta'ammadatil mar'atu tarkal ihdath fa hiya atimatun. Dan bila saat masa iddah ini wanita yang meninggal dunia suaminya meninggalkan ihdath, maka dia berdosa. Dan dosanya dosa besar. Apa itu ihdath? Ihdath adalah disebutkan nanti insyaallah, disebutkan dulu, yaitu tarkus zina wa tib wa libsil huli wa libsil mulawwan min at-thiyab wal khidab wal kuhl. Ihdath maknanya adalah meninggalkan berhias dan memakai wangian, tidak memakai perhiasan dan tidak memakai baju yang berwarna, tidak menyemir rambut dan tidak memakai celak mata. Semuanya terkait dengan berhias. Dan itu diperintahkan bagi wanita-wanita dalam masa iddah kematian suami khusus. Jadi seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, iddahnya 4 bulan 10 hari untuk boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Dan selama itu dia pun harus ihdath. Selama masa iddahnya ini harus ihdath, tidak boleh berhias. Yang disebutkan tadi, memakai pewangian, memakai perhiasan, dan semisalnya. Nanti akan dijelaskan khusus insyaallah ta'ala. Ini tentang bila wanita ini dalam keadaan tidak hamil. Suaminya meninggal dunia dalam keadaan tidak hamil. Maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Lalu Ustaz, bagaimana kalau wanita ini hamil? Maka wanita ini hamil, baik suaminya meninggal dunia atau ditalak suaminya masih hidup, maka iddahnya sama. Dikatakan wa iddatul mar'atil hamili, adapun iddahnya wanita yang hamil an tad'a hamlaha, dia sampai melahirkan. Liqauli ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahunna. Adapun wanita-wanita yang hamil, batas waktunya berakhir sehingga boleh dinikahi oleh laki-laki manapun sampai dia melahirkan kandungannya. Jadi kalau baru bulan pertama hamil, suaminya meninggal dunia atau ditalak, maka iddahnya berapa? 8 bulan berikutnya. Kalau hamil 9 bulan, iddahnya berapa lama? Tinggal menunggu hari lahirannya. Tergantung masa hamilnya, satu wanita dengan yang lain ketika hamil berbeda. Intinya ada pada ketika melahirkan. Dan di sini illah itu alasan. Wanita manapun bila ada kandungan di perutnya, bila punya suami, ulama sepakat. Bila tanpa suami, paham tanpa suami ya?
hasil titipan, air titipan dari seorang laki-laki yang tidak halal. Maka ulama beda pendapat. Tapi pendapat yang kuat mengikuti ayat ini karena ayat tidak mengecualikan. Allah inginkan wa ulatul ahmal. Wanita-wanita yang punya kandungan. Wanita-wanita yang punya kandungan. Maka batasnya untuk boleh dinikahi sampai dia melahirkan kandungannya. Lalu dia katakan, selama masa iddah, adab yang diajarkan oleh syariat. Fala takhrujul mar'atu wa hiya fi 'iddatiha min baitiha allati kanat fihi ma'a zawjiha illa li daruratin aw hajatin. Seorang wanita atau istri yang suaminya meninggal dunia, baik tidak hamil atau dalam keadaan hamil, sama. Suaminya meninggal dunia. Maka dia menjalani iddahnya di rumah dia hidup bersama suaminya ketika masih hidup. Artinya dia tetap tinggal di situ dalam rumah. Tidak boleh keluar rumah. Illa li daruratin aw hajatin, kecuali untuk urusan darurat. Apa urusan darurat? Sakit harus diopnam di rumah sakit, atau harus periksa, atau belanja untuk kebutuhan makannya karena tidak ada yang membelanjakan, atau kata sebagian ulama kalau dia terikat pekerjaan dengan instansi, atau dia punya bisnis yang tidak ada yang menjalankan bisnisnya, tidak ada yang bisa diwakilkan kecuali dia sendiri, maka darurat, selesai langsung pulang. Ini yang diajarkan oleh syariat. Wa in kharajat, dan kalaupun keluar, takhruju bin nahar thumma ta'udu litabita fi baitiha lailan. Itu pun keluarnya hanya siang hari. Dan ketika sampai waktu malam, maka dia harus pulang dan tinggal di rumahnya. Ini yang diajarkan. Kalau melanggar, maka dibermaksiat. Wala tajuzu khitbatuha bitasrih. Dan juga tidak boleh dia menerima khitbah siapapun dengan terang-terangan. Tidak boleh. Itu ada orang yang melamar. Awil aqdu 'alaiha wa ya fil 'iddah, atau malah yang sengaja mengambil akad nikahnya. Jadi walinya mewalikan akad nikahnya, tidak boleh juga. Karena dia masih dalam masa iddah. Amma ta'ridu fajaiz. Adapun ta'rid, yaitu diajukan, maka boleh. Seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 235, wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hal tersebut yang artinya, dan tidak mengapa untuk kalian. Ini penjelasan izin dari Allah Azza wa Jalla. Dan tidak mengapa untuk kalian, yaitu tidak berdosa, untuk meminang perempuan-perempuan tersebut yang dalam masa iddah
bila dengan sindiran. Ta'rif itu sindiran, yaitu semacam isyarat saja. Kamu kalau sudah selesai nanti saya mau datang. Nah. Atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati, atau punya keinginan dalam hati. Seorang laki-laki berminat, cuman punya keinginan saja, tidak sampaikan dengan lisan, dengan isyarat. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut mereka pada diri kalian. Tetapi janganlah kalian membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka, walau secara rahasia. Bilang, saya akan menikahimu nanti kalau sudah selesai iddahnya. Nah, ini perjanjian. Kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Isyarat tadi. Dan jangan pula kalian menetapkan akad nikahnya. Mengambil akad nikahnya. Sebelum habis masa iddahnya, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada dalam hati kalian. Maka takutlah kalian kepadanya dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini yang Allah sebutkan tentang masalah itu. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang tadi sudah disebutkan, yaitu dalam masa iddah ini ada masa ihdad, yaitu harus melakukan ihdad. Kata beliau, wa yajibu 'alayya fil iddati al-ihdad. Maka wajib bagi wanita-wanita tadi yang suaminya meninggal dunia untuk menjalani ihdad. Wal ihdadu, jadi maksud dengan ihdad adalah wa tarkuz zinati wa thib, meninggalkan berhias dan memakai wangian, wa libsil hulli, dan meninggalkan memakai perhiasan dari kalung, cincin dan semisalnya, wa libsil mulawwan minats thiyab, termasuk juga memakai baju yang berwarna, yang bercorak, wal khidabi wal quhal, dan menyemir rambut. Karena menyemir rambut termasuk berhias, dan juga memakai celak mata. Wal ihdadu yajib 'ala mutawaffa anha zawjuha, dan ihdad ini wajib dijalani oleh wanita-wanita yang suaminya meninggal dunia, hatta tanqadiya iddatuha, sampai masa iddahnya selesai. 4 bulan 10 hari. Wa ghairu zaujati la yajuzu lahal ihdad akthar min 3 ayyam. Ini khusus untuk istri. Kalau suaminya meninggal dunia. Ustaz, kalau bukan istrinya, dari kerabatnya yang wanita, boleh tidak selama itu? Apakah dia ibunya atau bibinya atau kakak adik yang perempuan? Maka ihdadnya maksimal 3 hari. Menjalani ihdad selama 3 hari. Selesai itu, maka tidak boleh lagi melakukan ihdad. Kalau menjalani ihdadnya, maka berarti menyelisih syariat. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala sering sekali menyebutkan tentang masalah batas-batas hukum Allah. Wa tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batas-batas hukum Allah, maka jangan kalian melampaui batas tersebut. Dan ini masuk kategori maksiat. Lalu dibawakan beberapa riwayat di sini menyebutkan tentang hal tersebut. Yang pertama hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, an Ummi Habibah binti Abi Sufyan. Hadisnya dari Ummul Mukminin, yaitu istrinya Nabi SAW, Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Lamma ja'aha na'yu abiha, ketika sampai berita kepadanya bahwa ayahnya meninggal dunia, da'at bitibin,
Famasahat dhira'aiha, maka beliau minta wangian kemudian mengusapkan ke dua lengan tangannya. Wa qalat, lalu mengatakan, mali bitib min hajatin, aku tidak butuh pada wangian ini. Laula anni sami'tu Nabi SAW yaqul, tandanya aku tidak mendengar Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tahuddu ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'atu ashhurin wa ashra. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad terhadap seorang mayit dari kerabatnya yang laki-laki melebihi 3 hari, kecuali kepada suaminya, maka dia menjalaninya 4 bulan 10 hari. Maka beliau radhiyallahu anha, ibu kita sekalian, menjelaskan tentang hadis Nabi SAW bagaimana seorang wanita menjalani ihdad. Dan ini beliau sampaikan ketika mendapatkan berita kematian ayahnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu, maka beliau jalani ihdadnya cuma 3 hari. Lalu menjelaskan kecuali kepada suami maka 4 bulan 10 hari. Maka di sini Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, yaitu istri si Nabi SAW, menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita sekalian sebagai ilmu. Kemudian faedah dari hadis yang mulia ini, apabila kita mendapati Nabi SAW menyebutkan lafaz la yahil, tidak halal, maka ini menunjukkan akan hukum. Maknanya perbuatan yang dimaksudkan ini bila dilakukan haram dan menyentuh sesuatu yang haram masuk kategori dosa besar. Irtikabu ma harramallahu wa rasuluh minal kabair. Menyentuh atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya termasuk dosa besar. Wal kabiratu murtakibuha tahta tahdzir min Allah Ta'ala, dan pelakunya di bawah ancaman Allah Azza wa Jalla. Karena mana dosa besar adalah setiap dosa yang mendapatkan ancaman azab di akhirat atau laknat atau hukuman di dunia. Kemudian beliau menyebutkan di sini tentang tu'minu billah wal yawmil akhir. Perbuatan yang disertakan padanya kalimat yang mulia ini, imannya seseorang pada Allah dan hari akhir, ini bukan perkara sepele. Jadi kalau kita dapati ayat atau hadis diikutkan lafaz ini, berarti perkara yang disebutkan perkara yang besar dalam syariat. Dan ini sangat banyak. Dan kebanyakannya masalah hukum. Jadi kalau Allah dan Rasulnya SAW menyebutkan tu'minu billahi wal yawmil akhir, maka perkara ini perkara besar. Hadis berikutnya beliau katakan, wa an ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'atu ashhurin wa ashra wala naqtahil wala nuttib wala nalbisa thawban masbughan illa thawbu asbin. Waqad rukhisa lana 'inda at-tuhri idza igtasalat ihdana min mahidhiha fi nudzatin min kustin adfar wa kunna nunha 'an ittiba'il janaiz. Rawahul Bukhari wa Muslim rahimahullah taala. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, kata beliau,
Kami dulu dilarang oleh Nabi SAW untuk menjalani ihdad, itu masa berkabung, sehingga tidak berhias, terhadap seorang mayit dari kerabat lebih dari 3 hari, kecuali kepada suami, maka itu berlangsung selama 4 bulan 10 hari. Maka saat ihdad itu kami tidak memakai celak mata, tidak memakai wangian, tidak memakai baju yang beri warna, kecuali baju osbin. Itu memang warna aslinya seperti itu. Dan kami mendapatkan rukhsah, yaitu keringanan, menggunakan wangian saat masa ihdad itu bila suci dari haid. Karena wanita itu kalau suci dari haid atau nifas, ketika mandi, ini para suami juga harus tahu, maka dia mengambil seujung jari kapas, lalu diberi wangian dan dioleskan di kemaluannya. Jadi ambil, kalau sekarang ada kapas bulat Pak ya, Bapak Ibu, kapas bulat itu dikasih wangian, lalu dioleskan di bagian kemaluannya. Selesai mandi. Maka walaupun masa ihdad, tetap dilakukan seperti itu. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para wanita zaman beliau. Ketika mandi dari selesai haid, atau suci dari haid atau nifas, demikian yang diajarkan. Maka diamalkan oleh para sahabat yang perempuan, radhiyallahu anhum, dan juga para wanita kita mengamalkan seperti itu. Kemudian dikatakan wa kunna nunha nittibai janais, dan kami pun dilarang untuk mengikuti jenazah. Dilarang untuk mengikuti jenazah. Ini sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Ulama memang khilaf, wanita boleh tidak mengikuti jenazah dikuburkan sampai kuburannya. Ada 2 pendapat. Nanti bahasanya khusus insyaallah di masalah mengiringi jenazah. Tapi kita singgung dulu sedikit, karena ada 2 lafaz hadis dari riwayat yang mirip. Yang pertama, la'anallah zuwaratil kubur, yang pertama. Yang kedua, la'anallah zairatil kubur. Lafaz yang sahih sepakat zuwaratil kubur. Zuwarat artinya yang sering ziarah kubur. Lafaz yang diperselisihkan zairatil kubur, para wanita yang ziarah kubur. Dan mengiringi jenazah ke kuburan masuk ke lafaz ini. Bagi mereka yang mensahihkan lafaz zairatil kubur, mengatakan wanita tidak boleh datang ke kuburan sama sekali, baik ziarah atau mengiringi jenazah ke kuburan. Yang mendhaifkan, maka mereka bersandar kepada lafaz zuwaratil kubur. Mereka mengatakan diperbolehkan mengiringi jenazah dengan catatan menghindari larangan-larangannya. Apa itu? Niyahah, meratap. Kemudian khalwat, berbaur dengan laki-laki yang mengiringi jenazah. Kemudian memakai wangian, ya, dan semisalnya. Ini mereka pun batasi hal tersebut. Ini pembahasan yang bisa kita ambil di kesempatan beraganya. Ada waktu beberapa menit ke depan, barangkali ada yang ingin sampaikan, dipersilahkan. Adapun poin berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kalau mengizinkan, apa yang baik semua diberkahi dan dimudahkan mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Dipersilahkan, barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi wali. Menjadi wali, barakallahu. Wali untuk wanita yang pertama adalah ayahnya. Bila tidak ada, maka kakeknya. Dan terus ke atas. Bila tidak ada lagi, maka kakak atau adik dari ayahnya. Itu paman. Adapun dari pihak ibu, maka tidak menjadi wali sama sekali dalam akad nikah seorang wanita. Bila tadi tidak ada, maka kemudian kakak adiknya. Bila tidak ada, kemudian anak laki-lakinya. Bila tidak ada lagi, maka kembali kepada hakim. Yang diisyaratkan Rasulullah SAW bahwa beliau wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Ini kita dapati adanya wali hakim. Demikian Allah. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Diapakan Pak? Baik. 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 Iya. Baik. Baik. Waalaikumsalam. Nabi kita bersabda SAW yang pertama, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayit kalian la ilaha illallah. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di antara sebagian ahli ilmu tentang masalah talqin. Apa makna talqin? Yaitu mengajari orang lain untuk mengucapkan suatu ucapan yang disampaikan kepadanya. Karena tadi laqinu yaitu ajarkan agar mengucapkan, mengikuti ucapan apa itu la ilaha illallah. Kemudian lafadznya mautakum, orang-orang mati di antara kalian. Di sini barangkali perlu kita cermati bahwa dalam memahami lafaz ayat atau hadis Nabi SAW, ini harus kembali kepada penggunaan istilah zaman itu. Istilah yang digunakan zaman itu. Karena istilah itu ketika berubah zaman, berganti zaman, berganti tempat, itu bisa berubah makna. Bisa berubah makna. Oleh karena ulama kita dahulu, ulama hadis khususnya, mereka membuat semacam kamus istilah hadis yang disebut dengan gharibul hadis. Dan di antara yang bagus dalam kitab itu adalah kitab Al-Imam Ibnul Athir rahimahullah ta'ala tentang gharibul hadis. Yaitu istilah-istilah yang gharib, yang asing, yang digunakan dalam hadis Nabi SAW. Baik, lafaz mauta jamak dari mayit. Ulama hadis pada zaman dahulu maknakan mayit itu adalah istilah yang digunakan untuk pertama orang yang sudah dicabut rohnya, yang kedua
yang menjelang dicabut rohnya maka disebut dengan mayit. Ini sehingga mereka mengatakan laqinu mautakum la ilallah. Jadi orang yang sedang sakratul maut, bimbinglah ucapan la ilaha illallah. Hadis ini dikuatkan dengan hadis yang kedua. Disabdakan SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau kama qala SAW. Barang siapa yang akhir ucapannya di kehidupan dunia ini la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Maka hadis yang pertama dikuatkan hadis yang kedua, karena ada keutamaan. Adapun pendapat mengutama yang kedua mengatakan laqinu mautakum, yaitu orang yang sudah mati, sudah dicabut nyawanya, maka kemudian mentalkinkan mayit dengan talqin, tetapi tidak mengamalkan hadis tadi. Karena hadis tadi mengatakan laqinu mautakum, apa itu? La ilaha illallah, tetapi menggunakan hadis yang lain. Wa mayit itu kalau sudah dikuburkan, maka akan ditanya 3 pertanyaan yang tadi disebutkan. Kemudian pendapat ini pun mengambil dalil yang lain, hadis yang lain, yaitu bahwa mayit apabila sudah dikuburkan dan ditinggalkan oleh penghantarnya, maka dia mendengar suara langkah sendal penghantarnya. Saat itu dia datang. Maaf, saat itu Allah utus 2 malaikat menanyakan pertanyaan. Nah, di sini kita kembali pada hadis tadi bahwa mayit ketika baru dikuburkan Allah belum memberikan pendengaran kepadanya. Pendengaran itu diberikan setelah penghantarnya kembali. Oleh karena sebagian ulama yang menjelaskan masalah ini, mereka membawakan firman Allah Azza wa Jalla dari surat Fatir. Surat Fatir yang menyebutkan secara umum tentang sifat diantaranya orang yang sudah meninggal dunia. Allah firmankan itu di surat Fatir ayat 13 dan 14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan siapapun yang kalian seru selain daripada Allah, mereka itu tidak memiliki kekuasaan walau setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Jika kalian menyeru mereka, mereka tidak bisa mendengar doa kalian, seruan kalian. Dan jika pun mereka mendengar, tidak bisa menjawab seruan kalian tersebut. Itu tidak bisa menjawab. Karena sudah berbeda alam. Demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan di surat yang lain. Di surat yang lain. Tentang Allah telah menyebutkan di surat sebentar. Surat Ar-Rum. Fa innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Muhammad SAW tidak bisa memberikan pendengaran pada orang mati. Saya kata sebagian ulama, orang mati tadi yang sudah dikuburkan, hanya penjelasan Nabi SAW bahwa saat itu dia mendengar langkah sendalnya. Apakah hikmahnya? Yaitu agar mereka sadar bahwa mereka sudah berpindah alam dan tidak lagi bisa beramal. Dikuatkan hadis yang lain, muttafaqun alaih, idza matat nu adam in qata'a amaluh. Anak Adam bila sudah mati terputus dari amalnya. Dan mendengar kemudian menjawab apa itu bimbingan orang yang masih hidup, itu namanya amal.
Itu namanya amal. Dan di sini terputus. Nah, sehingga pendapat yang kuat insya Allah adalah mengikuti hadis-hadis yang pertama tadi. Buat talqin yang dianjurkan Nabi SAW adalah talqin la ilaha illallah ketika orang itu sedang sakratul maut. Karena dengan itu dia mendapat jaminan masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga. Kalau dipastikan masuk surga, maka dia aman dari fitnah kubur, yaitu bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Demikian wallahu a'lam. Silakan, Pak. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah. Hukum syariat itu terjadi ketika sebabnya ada. Ulama membuat kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu terjadi wujud sesuai dengan sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Jadi kalau seorang suami mengatakan, "Dek, abang menceraikanmu malam ini," maka itu jatuh talak. Dihitung. Dan dilihat keadaan istrinya tadi. Ini pembahasan di kitab talak insyaallah, di bab talak insyaallah di kitab nikah. Dihitung. Kecuali kalau saat itu istrinya sedang haid. Maka sebelumnya mengatakan tidak dihitung talaknya. Karena itu talak bid'i. Tidak dianggap. Nanti kalau sudah suci, lanjut atau tidak talaknya. Nah, seandainya dalam keadaan suci, tidak ada haid, diucapkan tadi jatuh talaknya dan dihitung sejak itu. Adapun masuk pengadilan agama itu penguatan bahwa dia nanti boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Sebab kalau laki-laki tadi menjatuhkan talaknya, iddahnya dihitung dan selesai, iddahnya selesai dan dia tidak rujuk, maka ketika wanita ini menikah lagi, diizinkan tidak oleh KUA? Diizinkan tidak, Pak? Tidak. Kenapa? Tidak ada surat talaknya. Tidak surat talak. Tapi secara syariat sudah berlaku. Oleh karena untuk menguatkan dan menghilangkan fitnah, maka kalau sudah jatuh talak, ya, maka masih ada masa iddah, yaitu menunggu barangkali suaminya menyesal selama 3 kali haid. Ya. Dan bila tidak, maka diajukan ke pengadilan agama untuk diputuskan bahwa perempuan ini sudah bukan lagi istri dari laki-laki tadi. Sehingga laki-laki manapun yang menikahinya boleh menikahinya. Begitu, Pak. Ini lengkapnya ada di bab bab talak di kitab nikah insyaallah. Dan mengizinkan kita akan sampai padanya. Demikian jazakumullah khairan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kedua,